Presiden Joko Widodo bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Istana pada malam ini. Pertemuan digelar setelah mantan Menteri dari Partai Nasdem itu mengajukan pengunduran diri. Presiden membenarkan bahwa malam ini bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Istana Negara, Jakarta. Hal ini disampaikan Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Desa Ciasem, Subang, Jawa Barat pada Minggu siang. Namun Jokowi belum bisa menyampaikan mengenai apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo. Hari ini ketemu Pak Syahrul Yassin Limpo, jadi malam ini? Iya nanti malam. Jadi membahas apa, Pak? Ya nggak ngerti, ketemu aja belum mau membahas. Terbuka ya, Pak? Nanti dibuka Ketemu. untuk media nggak, Pak? Ya nggak apa-apa juga. Pak, kalau pergantian Pak SL sendiri, apakah nanti dari kalangan partai politik atau profesional, Pak? Penggantinya, Pak? Pengganti Pak SL, apakah Pak Arief sudah. definitifnya? Definitif, Pak. Ya nanti lah, sudah di-handle oleh Pak Arief. Ya, Minggu malam mobil milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Istana. Mobil Syahrul ini masuk lewat gerbang Sekretariat Negara sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Syahrul masuk Istana melalui pintu kedatangan VVIP. SYL bertemu Jokowi ditemani Mensesnek Pratikno dan hingga saat ini pertemuan masih berlangsung. Ya, Presiden Jokowi bertemu dengan mantan anak buahnya yakni Syahrul Yassin Limpo di Istana. Padahal pasca pengunduran dirinya sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian, politisi Partai Nasdem itu berjanji akan fokus untuk menghadapi proses hukum yang sedang menjeratnya di Komisi Anti Rasuah. Publik bertanya, ada apa di balik pemanggilan itu? Kita bahas lebih lengkap bersama Ketua DPW Partai Nasdem Saan Mustafa. Kang Saan, apa kabar? Sehat, Kang? Alhamdulillah Mas Ferdi, Ya, kabar baik. Ya, terima kasih Kang Saan sudah menyempatkan untuk bergabung dengan kita malam ini. Ada beberapa yang ingin kita konfirmasi, Kang Saan. Masih berlangsung pertemuannya atau sudah selesai dan ada apa sih sebenarnya, Kang? Ya, saya belum tahu persis ya, kayaknya masih berlangsung ya pertemuan antara Pak SYL dengan Pak Presiden. Dan pertemuan ini menurut saya juga positif. Kan betul. Di mana pertemuan itu yang pertama tentu bagi Pak SYL maupun bagi Pak Presiden, buat Pak Presiden kan penting untuk mendapatkan penjelasan sejelas-jelas mungkin apa yang terjadi dengan Pak SYL. Dan Pak SYL juga ini adalah kesempatan yang baik buat Pak SYL untuk mengklarifikasi dan untuk menyampaikan semua persoalan yang sedang terjadi pada dirinya. Itu satu hal ya. Nah, yang kedua juga penting juga untuk menyampaikan laporan terkait dengan soal penghargaan yang didapat oleh pemerintah Indonesia itu ketika Pak SYL masih menjabat sebagai Mentan, dan karena penghargaan itu diberikan kepada Indonesia dan Pak SYL datang ke luar negeri untuk menerima penghargaan itu atas nama Presiden, dan tentu penting juga bagi Pak SYL untuk melaporkan semua apa yang terkait dengan soal penerimaan penghargaan terkait dengan keberhasilan sebagai Menteri Pertanian dalam mengelola tata pertanian yang ada di Indonesia. Oke, kenapa kita bertanya begitu ya? Karena publik memang cukup ingin tahu begitu pertemuan ini kemudian dilakukan di Istana. Di sisi lain Pak SYL kan sekarang memang sedang menghadapi proses hukum begitu ya dengan KPK. Nah, apakah kemudian ini juga sama dengan pernyataan banyak pihak yang mengatakan ada permintaan sekalian untuk meminta menonaktifkan Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus hukum antara kedua orang ini? Ya, saya tidak mau berspekulasi ya. Saya rasa soal itu tidak menjadi agenda lah ya. Jadi saya lebih melihatnya bahwa pertemuan Pak SYL dengan Presiden itu lebih terkait dengan tugas-tugas Pak SYL sebelum Pak SYL mundur
sebagai mentan karena memang ketika menerima penghargaan terus ada situasi di dalam negeri yang mengharuskan PSCL mundur sebagai mentan dan memang rencana untuk ketemu kan sudah dijadwalkan ya PSCL sudah meminta waktu presiden dan waktu itu mungkin presiden juga punya kesibukan dan sebagainya akhirnya belum bertemu pada hari Kamis yang lalu. Jumat juga belum bertemu dan presiden hari ini punya waktu dan punya kesempatan untuk menerima Pak SCL. Mungkin ini soal keinginan untuk bertemu menyampaikan secara langsung terkait dengan niat untuk mengundurkan diri dan sekarang sudah diterima proses pengunduran dirinya dan sekaligus juga pamit secara baik-baik, mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan sekaligus menjelaskan semua persoalan yang terjadi pada Pak SCL, baik apa yang dialami oleh Pak SCL sendiri maupun isu tadi terkait dengan ada dua hal ya, ada yang di kepolisian maupun ada yang di KPK dan itu juga kesempatan Pak SCL untuk menyampaikannya secara langsung kepada Presiden. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ini juga adalah kesempatan Pak SCL untuk melaporkan terkait dengan penghargaan yang diterima pemerintah Indonesia dan kehadirannya ke luar negeri ke Italia di Roma itu dalam rangka atas nama Presiden. Jadi Pak SCL mewakili Presiden untuk menerima penghargaan. Artinya kemudian bisa dikatakan di depan panggung begitu ya, ada laporan mengenai pertanggungjawaban kinerja dan juga soal penghargaan-penghargaan selama menjabat di kementerian begitu. Tapi kemudian di belakang panggung sulit untuk tidak mengatakan atau sepakat dengan tudingan publik di mana kemudian Nasdem dianggap tidak loyal begitu di dalam pemerintahan. Kita lihat beberapa kasus dari kader Nasdem ini juga sebelumnya juga sudah tersandung kasus korupsi dan kemudian sekarang Pak SCL, apakah kemudian ini juga bisa mengiyakan apa yang disampaikan banyak pihak, ada upaya untuk menggembosi Partai Nasdem begitu? Kalau pertama dari sisi loyalitas Nasdem terhadap pemerintah dan ini tidak perlu diragukan lagi soal loyalitas Nasdem terhadap pemerintah dan Nasdem berkomitmen untuk mengawal dan menjaga pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir dan komitmen itu kan terus-menerus kita perlihatkan di dalam setiap dukungan terkait dengan kebijakan-kebijakan dan program-program Pak Jokowi dan itu juga diperlihatkan oleh kader-kader Nasdem yang ada di pemerintahan yang berkinerja sangat baik kan gitu. Buktinya pemerintah mendapatkan penghargaan di bidang pertanian dan itu kan sebuah bentuk sebuah prestasi kader Nasdem di pemerintahan. Jadi loyalitas dan prestasi kader-kader Nasdem sekali lagi tidak diragukan dan mendapatkan pengakuan dari dunia. Nah, terkait dengan soal persepsi publik ya untuk melakukan Partai Nasdem, persepsi itu kan nggak bisa kita cegah dan nggak bisa halang-halang. Mungkin berangkat dari apa yang publik tangkap dalam dinamika politik yang ada hari ini kan gitu. Jadi publik ada yang berpersepsi bahwa ini upaya untuk melakukan pengbosan terhadap Partai Nasdem. Dan menurut saya itu tidak bisa kita cegah ya. Biarkan itu kan haknya publik untuk melakukan persepsi seperti itu. Oke, terakhir Kang Saan, saya ingin konfirmasi arahan Pak Surya Paloh bagaimana? Ada kabar jika kemudian Ibu Siti Nurbaya satu-satunya kader Nasdem yang ada di pemerintahan juga akan ditarik. Kita ingin perjelas, benar begitu atau bagaimana?
Itu yang saya dengar ya, ketua umum tidak akan menarik Ibu Siti Nurbaya di pemerintahan. Oke. Jadi karena memang juga Ibu Siti Nurbaya juga berkinerja baik jalan. Hmm. Jadi selama Ibu Siti Nurbaya diakui kinerjanya oleh Presiden Pak Jokowi. Oke, baik. Kita sudah mendapatkan beberapa konfirmasi terkait dengan pertemuan antara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat ini dikonfirmasi juga masih berada di istana, dan tadi juga sudah disampaikan juga oleh Ketua DPW Partai Nasdem Kang Saan Mustafa bahwa kemudian pertemuan tersebut juga merupakan bagian dari pamit, melaporkan kinerja juga penghargaan selama menjabat sebagai Menteri Pertanian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terima kasih Kang Saan untuk waktunya bergabung dengan kanal Pemilu Terpercaya malam ini. Selamat malam dan salam sehat Kang. Malam, terima kasih Pak Ferdi.